Mana ini presentasi? Ini tampilannya sudah presentasi ya di layar kalian? Belum, Bu. Belum. Belum. Iya, memang belum ya ternyata. Nah, sekarang Ibu akan melakukan presentasi, jadi silahkan kalian fokus ke layarnya ya. Oke, baik. Jadi saya minta untuk pertemuan kita pada hari ini, jadi kalian tidak masalah ya mengaktifkan mikrofonnya, asalkan kalian bisa meyakinkan bahwa di lokasi kalian tidak bising, jauh dari keramaian. Tidak apa-apa diaktifkan mikrofonnya, yang penting hal itu bisa ditangani. Oke, baik, welcome to the science class ya. Selamat datang di kelas IPA SMP YPS Singkole. Nah, kita langsung saja. Oke, welcome, let's introduce myself. Nah, about me. Jadi nama ibu itu Fadila Utami BEd. Nah, jadi BEd itu adalah Bachelor of Education atau sarjana pendidikan. Nah, sama ya, BEd sama SPD. Mungkin kalian pernah lihat di sini SPD, itu sama ya. Ini versi English-nya. Nah, kebetulan Ibu waktu kuliah itu mengambil jurusan International Course Program atau kelas bilingual. Oke, ini nama lengkap Ibu. Nah, kemudian but you can call me, kalian bisa panggil saya Miss Tami atau Bu Tami. Jadi Miss ya, bukan Mrs. atau Mom, karena kebetulan Ibu belum berkeluarga, tapi sudah punya keluarga. Ya, bisa dibedakan itu ya. Nah, about me, I stay in Pongkia Street number 30, itu di Sorako ya. Jadi untuk sementara ini Ibu itu tinggal di Jalan Pongkia nomor 30. Ada yang dekat rumah dari Ibu? Saya, Bu. Wah, bisa nih jalan-jalan ya. Nah, tapi bawa kue. Bercanda ya. Oke. Nah, jadi Ibu sementara tinggal di sini karena kebetulan Ibu itu aslinya dari Kota Belopa ya, Kabupaten Lu. Jadi sama-sama di Lu. Sedangkan untuk nomor HP Ibu itu ada 0853 4848 8088. Nah, ini juga sebagai nomor WA Ibu. Jadi saya tidak meminta mewajibkan kalian untuk save, tapi alangkah baiknya kalau kalian save, siapa tahu ada keperluan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA, kalian bisa chat Ibu lewat nomor ini. Ya, atau mau curhat-curhat tentang masa lalunya atau masa depannya ya enggak masalah ya, enggak apa-apa. Ibu terima, yang penting tetap sopan dan menghargai Ibu sebagai gurunya. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke. Nah, Ibu lanjut. Jadi ini riwayat pendidikan Ibu, saya ambil 2 terakhir. Jadi Ibu ini kuliah di Makassar State University ya, atau Universitas Negeri Makassar. Nah, ya otomatis tepatnya di Makassar ya, tidak mungkin di Sorako. Kemudian SMA Ibu, ya, Ibu sekolah di UM Bosco. Nah, ini nama kerennya nih, Ummul Mukminin Boarding School. Ya, ada yang tahu? Udah terkenal ya. Jadi UM Bosco ini adalah pondok pesantren Putri Ummul Mukminin yang ada di Makassar. Nah, siapa tahu di sini ada temannya yang lanjut SMP-nya di sana? Tahu saya Bu itu Bu. Ditahu aja, alhamdulillah. Teman di situ Bu. Oh, ada temannya di situ. Oke, nah itu salah satu pesantren ya yang terbaik lah, yang terbaik di Sulawesi Selatan. Oke, saya banggakan karena itu sekolah saya. Oke, ada sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai identitas Ibu? Ada pertanyaan? Any question about me? Boleh tahu, Bu, umurnya berapa? Oh my God. Tanggal lahir saya itu tanggal 12 Desember
Cantik ya, tanggalnya tanggal 12 bulan 12. Nah, itu salah satu kebanggaan saya. Nah, tahun lahirnya itu tahun 1995. Nah, jadi kira-kira berapa umur Ibu sekarang? Ada yang tahu? 25 tahun, Bu. Wih, 25, Bu. 24, Bu. eh, 25. nah, yang benar itu 24 itu. Belum 25 OTW, nanti OTW Desember. 25. Astagfirullah. Ya, masih muda. 25 ini masih 11, masih muda dong. Makanya ini seperti Kakak Adi ya, tapi tetap untuk atmosfer di SMP IPS Singkole kita sebagai guru dan siswa. Oke, jadi umur Ibu itu 24 ya, menjelang 25, masih lama kok, masih muda. Oke, any question? Other question? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Nah, ini memang selalu umur yang ditanyakan ini. Oke, fun facts about me. Ini adalah fakta yang mau dibilang fun, enggak juga sih sebenarnya. Fakta Ibu itu pertama saya suka olahraga, sport. Apapun, semua yang berbau sport saya suka. Cuman Ibu, salah satu olahraga yang belum Ibu mampu itu adalah berenang. Ya. Padahal ini sudah ada danau di depan rumah ini, tapi belum mampu berenang. Masa kuliah itu aktif dalam beberapa olahraga seperti bela diri khususnya ya, karate, di pesantren juga pernah pencak silat, kempo, taekwondo ini belum ini. Oke, kemudian Ibu suka traveling ya, melakukan perjalanan entah itu ke gunung, ke pantai, ke mall juga lebih senang lagi apalagi kalau belanja-belanja. Oke. Nah, hobi yang Ibu geluti sekarang itu editing. Jadi Ibu sekarang lagi semangat-semangatnya belajar editing. Ini ada channel YouTube Ibu. Ya, saya tidak memaksa kalian untuk subscribe ya. Tapi kalau di subscribe, alhamdulillah. Oke, karena subscribe itu Gratis. Gratis. Itu all about me. Nah, sekarang rules, aturan-aturan yang harus kita jalani dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Oke, ini ada 5 di sini ya, Ibu belum edit. Oke, actually there are 4 list of rules. Jadi ada 4 aturan yang mendasar dalam proses pembelajaran IPA. Yang pertama, ya. Nah, satu akun email pribadi per siswa. Jadi kemarin saya lihat ada 2 siswa itu 2 akun emailnya. Jadi yang merasa menggunakan 2 akun email di Google Classroom di GCR, silakan memilih salah satunya ya. Kemudian foto profil akun itu sesuai aturan sekolah. Mungkin wali kelas kalian sudah sampaikan aturan-aturan. Oke, wait ya sebentar ada. Oke, sebentar ya. Sakit telinga. Nggak boleh begitu, Rama. Woi, Rian, lolos kok Kak? Kelas berapa kok? Kira 7C kok. Sama Ci Rama. Bye. Mantap seluruh, yes. Ada Rian. Mantap. Kita mawar efek. 2 bocil. Sudah, Me. Hayu. Oke, Rian. Sini kok mau meeting sama kita 3 orang kisah Muhammad. Datang kok ke Seraku, Rian. Nanti, Pi. Oke. Oke, bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, itu sesuai aturan sekolah ya. Jadi kalau ada yang belum sesuai aturan sekolah hingga saat ini tidak apa-apa, tapi kalau bisa diusahakan ke depannya itu kita menaati aturan dari sekolah. Nah, ada yang bisa sebutkan bagaimana aturan foto profil yang ditetapkan oleh sekolah? Bu. Oke, silakan. Foto pakai latar biru, Bu. Oke, Sama latar baju putih biru. baju putih, Biru, berdasi. berdasi, seragam lengkap putih biru, latarnya biru, kemudian nampak jelas mukanya ya. Nah, ini Ya, Bu. penting ya, ini penting sebenarnya Nak, karena jangan sampai kalian aktif dalam proses pembelajaran. Wah, saya lihat, wah ini aktif dalam proses pembelajaran. Pada saat Ibu mau melakukan penilaian, Ibu mau kasih nilai, Ibu tidak lihat yang mana mukanya di situ karena dia pakai
foto profil yang lain, foto pemandangan misalnya, atau foto artis-artis K-pop, itu. Itu ya salah satu kenapa kalian diminta untuk menggunakan foto profil sesuai aturan sekolah, supaya ibu juga bisa mengenal muka kalian, jangan sampai hanya nama kalian saja. Oke, selanjutnya yang kedua, mute speaker jika lokasi bising. Nah, ini yang ibu perjelas tadi. Jadi dalam proses pembelajaran sebenarnya ibu tidak masalah ya kalau kalian mengaktifkan speakernya. Yang penting kalian bisa pastikan di sekitar kalian itu tidak bising, tidak ribut, tidak ada gangguan-gangguan yang bisa mengganggu jalannya proses pembelajaran. Nah, ini. Nah, kemudian kolom chat itu untuk hal yang penting. Jadi jangan bahas-bahas sesuatu yang tidak berkaitan dengan pembelajaran IPA, yang berkaitan dengan pembahasan informasi yang ibu sampaikan di kolom chat. 2 kali teguran, keterangannya tidak hadir, walaupun hadir di room meeting, dan harus tetap berada di room meeting. Tapi kalau masih mengganggu, 3 kali teguran, ibu keluarkan dari room meeting. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, pemberian, pengumpulan, dan penilaian tugas itu melalui Google Classroom. Jadi Google Classroom kita maksimalkan keberadaannya, ya. Jadi bukan lewat WA ya, apalagi lewat Facebook. Kecuali kalau ibu instruksikan untuk upload di Instagram atau upload di YouTube, nah silahkan laksanakan. Tapi kita maksimalkan, utamakan di Google Classroom. Begitupun dengan penilaiannya, karena di Google Classroom itu ada bagian penilaian, jadi memudahkan. Sampai di sini paham poin ketiga? Paham, Bu. Paham. Poin, ya. Paham, Bu. Dalam proses pembelajaran itu ada 3 penilaian. Ada 3 penilaian. Penilaian yang pertama itu disebut dengan penilaian kognitif. Biasa diberikan melalui kuis, melalui ulangan harian, yang menguji tingkat kemampuan pemahaman kalian terhadap suatu materi. Nah, penilaian yang kedua itu disebut dengan penilaian psikomotorik atau keterampilan. Nah, khususnya pelajaran IPA, materi IPA ya, penilaian psikomotorik itu biasa diambil saat kalian melakukan proses praktikum. Atau bisa juga ibu berikan tugas membuat sebuah video, nah itu salah satu penilaian psikomotorik kalian, keterampilan kalian. Kemudian penilaian yang ketiga itu adalah penilaian afektif atau sikap. Nah, dalam proses pembelajaran, intinya sikap yang baik itu semua masuk dalam kategori penilaian, tapi ada 4 penilaian afektif yang utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu kedisiplinan, ya. Nah, ini kalau tidak disiplin ini bisa hancur ini proses pembelajaran. Kalau sudah jam 10, ya lagi 15 menit baru lengkap semua hadir, 128 orang, bisa hancur pembelajaran kalau kalian tidak disiplin. Disiplin mengumpulkan tugas juga. Ya, apalagi di Google Classroom itu ada tenggatnya. Jadi kentara itu bisa dilihat kalau kalian kumpul tugas lewat dari batasnya. Nah, dalam proses pembelajaran, ibu itu selalu memberikan pengurangan poin, pengurangan nilai kalau kalian lambat mengumpulkan tugas. Misalnya, dikumpulkan tugas hari Jumat jam 4, tapi kalau kalian kumpulkan jam hari Jumat sama harinya, tetapi kalian kumpul jam 5, ibu kurangi poinnya 5. Atau biasa ibu juga sampai 10 poin. Jadi harusnya dapat 100, ya mendapat 90, karena terlambat 1 jam. Nah, ini kedisiplinan ini, nak. Nah, apalagi kalau dikumpulnya hari Sabtu atau hari Minggu, ibu biasa langsung kasih nilai standar KKM, 70 atau 71. Selanjutnya kejujuran. Dalam proses pembelajaran daring seperti ini, itu sangat dituntut kalian untuk kejujurannya. Kejujuran dalam mengerjakan tugas. Jangan sampai pada saat ibu berikan ulangan harian, modenya close book, tutup buku, tapi banyak buku berjejer di depan kalian. Ya, walaupun ibu tidak lihat, ya, tapi saya harap kalian bisa melatih kejujuran kalian di sini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi coba kalian melatih kejujuran? Ini sangat penting ini. Kita lihat kalau kalian biasa nonton berita ya, ada kasus-kasus korupsi. Biasa lihat? Ya, Bu, biasa Bu. Semua terhindar dari tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Nah, korupsi ini sebagian besar pelakunya itu orang-orang pintar.
orang-orang cerdas. Orang-orang yang berada di pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang tinggi. Tapi kenapa dia melakukan korupsi? Ya, karena dia tidak jujur. Ya, dia tidak jujur dalam mengelola keuangan. Dia ingin menguntungkan dirinya sendiri, tidak memikirkan nasib rakyat. Itu jadi kejujuran sangat penting. Nah, kemudian menghargai. Nah, di sini Ibu berharap kalian selain menghargai Ibu sebagai guru, kalian juga bisa menghargai teman kalian, ya. Saat teman kalian berbicara, jangan dipotong atau apalagi jangan langsung menjudge justifikasi yang negatif itu. Kita harus saling menghargai. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab, ya. Jadi kalau ada tugas yang diberikan silahkan kerjakan. Sampai di sini dipahami? Ya, Bu. Paham, Bu. Ini apa itu? Ini agak loyo saya dengar, atau mau langsung ulangan harian? Tidak, Bu. Jangan, Oke. Jangan barbar, santai ya. Seru ini kalau first meeting, pertemuan pertama kita langsung ulangan ya, supaya bisa melihat kemampuan kalian dalam pembelajaran IPA itu bagaimana sih, supaya Ibu bisa ulala. Oke, kita pertemuan pertama santuy saja ya. Oke, ini KTM, Learning Timetable. Jadi Ibu pertegas sekali lagi, proses pembelajaran IPA khusus kelas 7C, 7D, 7E, dan 7F, itu ada 4 kelas, itu dilaksanakan pada hari Kamis, Thursday. Itu sesi ke-1. Sesi ke-1 pukul 8 sampai 10.15. Nah, jadi kita berakhir pada pukul 10.15. Saya minta kepada kalian, terutama pengurus kelasnya, Ibu belum kenal di sini siapa pengurus kelas dari setiap masing-masing kelas. 5 menit atau 10 menit menjelang waktu habis, itu kalian bisa mengingatkan Ibu. Nah, terkadang Ibu kalau terlalu semangat mengajar, ya, Ibu terkadang biasa lupa. Bilang, oh ternyata waktu sudah habis, time is over. Jadi kalian bisa chat di room, sorry Bu, time is over, learning science, itu. Tidak apa-apa ya, kalian mengingatkan Ibu. Biasa Ibu khilaf juga, Ibu hanya manusia biasa. Oke, sampai di sini? Paham? Paham. Nah, Ibu tidak terlalu bahas ini. Ini bukan pertemuan kalian. Kalian ya. Jadi sudah beberapa mata pelajaran yang kalian ini. Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya presensi. Ini tadi ada yang bertanya. Jadi, student presensi list atau daftar kehadiran peserta didik, itu linknya Ibu sudah upload di Google Classroom masing-masing. Nah, kalian nanti bisa cek di Google Classroom kalian, itu ada sebuah topik, ya, dengan judul Student Presence. Nah, Student Presence ini, kalian bisa klik Google Formulir untuk mengisi formulirnya. Itu, jadi kalau bisa kalian isi itu sebelum proses pembelajaran dimulai. Supaya Ibu bisa melaporkan ke wali kelas, Bang, 7C, oke, lengkap hari ini. 7D, oke, ada yang sakit 1 orang, ada yang alfa misalnya, atau ada yang izin, ya, itu. Nah, untuk daftar hadirnya bisa dipahami? Bisa, Bu. Paham. Oke. Bisa, Bu. Oke, jadi jangan lagi ada yang bertanya, mana link daftar hadir? Langsung saja cek sendiri di Google Classroom-nya. Buka topik student presence, kemudian kalian klik Google formulir ini. Atau nanti Ibu bisa share juga linknya. Oke, itu beberapa aturan. Nah, sebelum kita melangkah ke subject matter, ada pertanyaan berkaitan dengan aturan-aturan kelas, atau ada yang tidak sepakat di 3 kali teguran itu dikeluarkan atau dialpakan 2 kali teguran. Silakan, kita berquran lah. Ya, kenapa? Tawar menawar. Kenapa? Sepakat saja, Bu. Sepakat saja, wah, Paris sepakat ini ya. Oke. Setiap selesai pembahasan poin per poin, Ibu selalu menanyakan kalian apakah kalian paham atau tidak, ya, karena kita ini pembelajaran daring, Ibu tidak bisa melihat
kalian, biasanya kalau di kelas kan ibu bisa lihat dari tatapan raut wajah kalian. Oh ini sudah paham ini, oke saya lanjut. Tapi ini ibu tidak bisa lihat tatapan kalian, wajah kalian, jadi ibu harus memastikan ya secara verbal, apakah kalian paham atau tidak paham. Jadi jangan sampai ada yang bilang, ibu guru bertanya terus paham atau tidak paham. Nah itu ya. Nah selanjutnya kita beralih ke subject matter atau materi ajar. Nah ini yang penting ini. Apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Sudah punya buku IPA-nya semua, buku cetak? Like this. Sudah, Bu. Ada, Bu. Oke ya, sudah. Oke, sudah ada. Nah, bukunya ini ya. Jangan dianaktirikan. Selalu dibuka-buka, dibaca-baca. Masih ada saya dapat itu, sudah habis satu semester, masih rapi sekali, tidak pernah dibaca-baca bukunya, kasihan bukunya, dibeli mahal-mahal. Jadi proses pembelajaran materi ajar itu sudah ditentukan dari kementerian. Jadi bukan ibu guru saja yang menentukan, saya mau ajarkan ini, saya mau ajarkan ini, tidak. Jadi semua materi yang diberikan oleh guru-guru, baik guru matematika, guru bahasa Inggris dan semuanya, itu materinya itu sudah ditentukan dari Kementerian Pusat, Kementerian Pendidikan. Jadi serentak, makanya apa yang dipelajari di Aceh, itu juga yang dipelajari di Jakarta, itu juga yang dipelajari di Sorowako, biar serentak semua, makanya sudah diatur. Ini untuk kelas 7, itu ada 11 kompetensi dasar, atau 11 bab yang harus kita pelajari. Nah, untuk semester ganjil ini, kita ambil 5 bab, ya, 5 bab atau 5 kompetensi dasar. Nah, KD ini singkatan dari kompetensi dasar. Jadi jangan lagi ada yang bertanya besok-besok, apa itu KD? Ya, Krisdayanti kah? Bukan, ya. Saya kasih bagiannya ini kalau masih ada yang bilang KD Krisdayanti. Jadi KD itu adalah, halo? Kompetensi dasar. Oke. Kita lihat kompetensi dasar 3.1, 4.1. Oke. Kompetensi. Oke, white ya. Ini kenapa tidak mempresentasikan ini? Oke, layarnya ngelag, Bu, ngelag. Ya Bu, ngelag Bu. Coba Dan balik Surata. lagi dulu. Itu terus kok bilang kemarin Bentar jaringan. Kenapa setiap guru begini lag kayak kemarin? hujan. Yo, Hujan. hujan, gara-gara hujan. Hujan Bu. Bu, coba balik lagi, Bu. Kenapa itu terus kau bilang sama kau? oke, maaf ya, ini jaringannya terputus. Wait ya, jaringan bermasalah ini. Oke, Ibu kembali presentasikan. Oke, jelas ya. Maaf, tadi ada gangguan koneksi. Untuk kompetensi dasar 3.1, 4.1 itu materi pokok itu ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama pengukuran. Yang kedua besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang terakhir itu satuan baku dan tak baku. Nah, ini saya berikan 2 gambar yang menggambarkan ya proses pembelajaran IPA untuk KD 3.1, 4.1 pada masa tahun kemarin ya. Nah, sayangnya kita tidak bisa lakukan praktikum secara bersama-sama karena pandemik ini. Kalian bisa sambil buka buku cetaknya. Oke,
Nah, selanjutnya KD 3.2 4.2. Nah, di sini materi pokoknya itu ada tiga aspek ya. Yang pertama makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang terakhir itu klasifikasi makhluk hidup. Jadi kegiatan praktikumnya kemarin itu melakukan observasi pengamatan di lingkungan sekolah. Nah, yang mana makhluk hidup di sini, yang mana benda tak hidup di sini, ya. Jangan sampai pohon itu pohon kalian katakan sebagai benda tak hidup karena tidak goyang-goyang. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa kingdom, ya. Itu ada namanya kingdom animalia, pantai, fungi, protista, monera dan sebagainya. Ada beberapa kingdom. Ini yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya KD 3.3 4.3 atau bab 3 di buku kalian. Di sini kita mempelajari mengenai zat padat, cair dan gas. Kemudian unsur, senyawa dan campuran, kemudian sifat fisika dan kimia, dan perubahan fisika dan kimia. Jadi ini kalian bisa lihat beberapa kegiatan keterampilannya, kegiatan psikomotoriknya yang kemarin dilakukan. Nah, ini ada kegiatan praktikum filtrasi atau penjernihan air. Ini salah satu praktikum dari materi pokok campuran. Ini juga ada kromatografi, sama ya. Salah satu metode pemisahan campuran untuk materi pokok campuran. Nah, ini ada praktikum mengukur pH dan menentukan asam basa garam suatu larutan. Kemudian, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Yang pertama itu ada suhu. Ini lumayan banyak materi pokoknya ya. Suhu, kemudian alat pengukur suhu. Ada yang tahu alat pengukur suhu? Termometer. Termometer ya, itu yang alat pengukur suhu yang akan kita pelajari. Kemudian pemuaian, kemudian kalor, kemudian perpindahan kalor, kestabilan suhu tubuh makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalor ini biasa kita sebut dengan panas. Nah, ini salah satu kegiatan keterampilannya, kegiatan psikomotoriknya. Jadi, kakak kelas kalian ini, kemarin waktu kelas 7, dia membuat termometer. Jadi kita kan selalu menggunakan termometer yang sudah jadi, tinggal digunakan. Nah, kalau ini kita gunakan, kita membuat termometer baru. Kita menentukan titik didihnya, kita menentukan titik bekunya. Nah, termometer yang kita buat, itu kita bisa beri nama sesuai kemauan kita, sesuai siapapun yang membuat. Jadi mungkin kalian biasa dengar ada termometer skala Celsius, skala Reaumur, Fahrenheit, skala apa lagi? Yang biasa? Oke, skala Kelvin. Nah, kalau kita buat sendiri termometer, kita membuat sendiri skalanya, kita bisa memberi nama, misalnya termometer skala Baco misalnya, ya. Kalau Baco yang buat. Nah, kemudian yang terakhir, kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Ini lumayan banyak juga materi pokoknya. Yang pertama itu bentuk-bentuk energi. Ya. Yang kedua itu sumber energi. Yang ketiga perubahan bentuk energi. Yang keempat transformasi energi dalam sel. Yang kelima itu fotosintesis dan yang terakhir itu respirasi. Jadi ini ada ini tematik ya. Dia menggabungkan antara fisika dengan biologi. Nah, saya rasa semua materi yang Ibu telah jelaskan tadi itu sudah ada kalian dapatkan gambarannya di SD. Nah, jadi semua ilmu yang kita pelajari itu berlanjut sesuai tingkatannya. Nah, maka dari itu pada saat diberikan materi kalian harus berusaha bagaimana caranya biar kalian bisa memahami materi itu. Ya, kalau kita belajar KD 3.1, kalian harus berusaha bertanya, banyak-banyak bertanya, banyak-banyak latihan supaya kalian bisa pahami materinya. Supaya pada saat lanjut ke KD 3.2 ke bab selanjutnya, itu kan ada materi baru yang akan kalian dapatkan lagi. Kalau kalian belum paham materi yang di KD 3.1, baru kalian belajar lagi KD 3.2, maka beban kalian itu semakin berat. Nah, jadi kalau kalian memang belum paham materinya, jangan malu bertanya, Bu saya belum paham. Jangan sampai kita pindah ke materi pokok yang lain, sedangkan kalian belum paham. Ya. Nah, kalau kalian malu bertanya di guru, silakan bertanya ke temannya.
Nah, begitu. Atau apalagi ini kan kalian berada di rumah ada akses internet yang bebas. Nah, silakan kalian searching di Google ya, kalian browser, cari materi, cari buku yang bisa memperkuat pemahaman kalian. Jadi jangan tunggu materi itu hanya datang dari guru. Apa yang disampaikan guru itu yang kalian terima hanya itu saja. Tapi kalian kembangkan. Oh, tadi Ibu Tami kasih bentuk-bentuk energi hanya ada 3. Coba saya cari di internet. Apakah memang hanya ada 3? Apakah ada lebih dari 3 bentuk energi? Oh, ternyata ada 10 bentuk energi. Itu. Jadi ilmu sumber pengetahuan itu bukan hanya berasal dari guru. Kalian bisa dapatkan di buku, bisa dapatkan di internet, atau bertanya dengan keluarganya di rumah. Itu ya. Selanjutnya, ini sudah jam 9 ya. Oke, ice breaking. Jadi Ibu biasa dalam proses pembelajaran Ibu suka memberikan ice breaking ya, biar tidak tegang siswanya. Dan ini itu kalau mengajar baru mukanya semua siswanya itu tegang semua. Ya kayak kanebo kering, kaku. Jadi terkadang Ibu memberikan ice breaking, memberikan games dalam proses pembelajaran supaya kita semua rileks dalam melakukan proses pembelajaran. Sebelum kita masuk ke KD 3.1, saya mau melatih fokus kalian ya. Kita coba main games. Gamesnya ini sangat mudah. Oke, silakan semuanya bisa ikut dan kalian silakan mengaktifkan mikrofonnya. Tapi dengan satu syarat ya, kalian harus pastikan keadaan di sekitar kalian itu tenang, tidak bising. Hujan Bu, hujan. Hujan ya? Iya Bu, keras sekali Bu. Iya Bu, hujan. Bu, keras Bu. Tapi nggak bisa Jangan Bu, tapi nggak keras sih. Ya. Hujan Bu. Oke, kalau hujannya, Hujan Bu. oke, kalau kalian lebih keraskan suaranya, lebih ini, tinggikan volumenya. Nah, Oke. oke, siap? Saja pakai headset Siap. saja. Ya, pakai headset. Siap. Oke. Nah, ice breaking ini saya rasa ini ice breaking yang sangat umum. Ya, yang mungkin kalian sudah pernah dapatkan. Ini untuk melatih fokus kalian. Jadi tadi Ibu sudah berpanjang lebar, banyak kali lebar kali tinggi, membahas kontrak belajar, memperkenalkan diri Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu menyentuh sedikit materi KD 3.1, Ibu mau melatih fokus kalian dulu. Siapa tahu ada di sini yang masih berada di dunia mimpi? Atau masih memikir masa lalunya, misalnya belum move on, ya kita fokus dulu di sini. Nah, siapa di sini yang belum move on? Belum move on masa-masa itu ya? Bukan ya? Miguel. Oke. Kita coba ya. Ini sebutkan warnanya. Sebutkan warnanya ya. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Biru. Tidak barbar. Kalian cukup sebutkan saja satu kali. Tampilkan ya. Kalian sebut biru. Nah itu. Panas. Walaupun itu biru, kalian lihat biru muda atau biru tua, kita satukan saja intinya biru. Dan satu kali ngomong. Jangan banyak biru. Jangan barbar. Itu kayak kernet angkot gitu kalau begitu. Ya. Ya. Satu kali saja. Oke, Ibu coba satu kali lagi. Merah. Kuning. Games ini untuk ice breaking ini, kecepatan akses internet itu sangat penting. Jadi kalau kalian merasa akses internet di rumah kalian, di lokasi kalian itu agak lemot alias lalot, ya, mending dalam hati saja. Ya Bu, delay saya Bu, delay. Iya, jangan sampai kita sudah kena punya putih. Nah, itu. Delay saya Bu, saya bilang nih anak-anak, nah, belum saya muncul anunya. Iya, aku dong. Cari ki lokasi nak.
Pindah-pindah, geser-geser sedikit. Siapa tahu bisa lancar jaringannya. Oke. Jadi ini yang Ibu katakan tadi, kejujuran. Ya. Nah, nanti Ibu tampilkan slide selanjutnya. Kalian mulai sekarang hitung berapa salahnya dan berapa benar. Ya, walaupun ini sekedar game, tapi kalau kalian sebut hitam, kemudian ternyata jawaban yang benar adalah putih, baru kalian tulis tidak salah, nah itu sudah bohong namanya tuh. Harusnya kita bersenang-senang dengan games ini, ya tapi kan malah dapat dosa itu. Ya harus jujur. Nanti kita tanya nih. 1, 2, 3. Sampai ke bilang hijau Hijau ya. Nama warna baru. Kuning. Jadi korban. Ini enggak mau sabar ya. Sebentar. Ibu konekkan dulu. Iya, Bu. Payet makan, Bu, payet makan. Minum Kak, Saya lihat ini ada baru ini. Payet makan, Bu, payet makan. Apa makan? Enggak, Bu. Tidak minum kan kita, Bu. Payet makan. Minum Kak. Ini makan tidak bagi-bagi. Iya, apa itu? Bahaya. Payet. Payet, Bu. Payet makan, Bu. Pada kuenya. Minum kasih, Bu. Sama saya bangun. Wih. Jangan sampai nih ada sambil meeting bagi dan disuap sama mamanya ya. Ih, siapa tuh? Siapa Payet itu. Woi, Payet. Mana Payet? ini kita mau mandi, Bu, woi. Nah. Payet kelas berapa Payet? Kelas 7E, Bu, 7E. 7E, Bu. 7E ya. Sahabatnya habis. Satu. Oke, sabar dulu ya. Ini Ibu keluar otomatis dari room. Di sekolah itu. Ya, Ibu sudah di sekolah ini supaya bisa maksimal jaringannya ya. Enaknya masuk di sekolah, Be. Iya. Jadi ini Ibu, kira-kira Ibu di mana nih? Di kantor. Kantor. Kelas. Sekolah. Kantor. Di bumi. Oh, kantor itu. Salah. Di samping bayangan, Bu. Ya, Ibu di kantor sekarang ya. Tadi Ibu mau di kelas. Di bumi.
Ya, tadi ibu mau di kelas Ibu, tapi ngeri-ngeri sedap. 4 bulan tidak dipakai. Bisa dibayangkan ya. Paling setan itu. Bisa dibayangkan. Sebab 4 bulan tidak di film. Rehan, mau nyanyi Rehan. Lagu. Tiba-tiba ada dan bergentayangan. Perhatian. Siap. Oke, nah coba dimatikan dulu videonya. Off kan? Ayo, Bu, kita matikan dulu, Bu. Oke, sepertinya ini karena kalau kalian aktifkan semua videonya, kalian bicara semua, itu terkuras besar penarikan jaringannya ya. Makanya lalot saya punya. Coba matikan dulu, tenang dulu semua. Oke, ini sudah mulai aman sedikit. Sesi siang belajar apa, Nak? Seni budaya, Bu. Seni budaya, Bu, sama Pak Yusman. Seni budaya, Bu. Dan Bu sama Pak Yusman. Budaya Bu sama Pak Yusman. Sama Pak Yusman. Oh, kali. Warna putih gambarnya. Warna putih ya? Warna putih gambarnya, Bu. Warna Ibu, hitam. warna putih. White screen. Ibu tampilkan satu gambar ya. Silakan kalian berikan jawaban kalian melalui Google Meet ya. Nggak usah berbicara. Chat saja, tulis saja di kolom chat berapa muka harimau yang kalian lihat ya. Oh ya Bu. Oke, yang paling pertama menjawab kalau misalnya ada 100 harimau, ada si Adit sama si Baco ya, kita lihat siapa yang paling atas. Siapa yang paling pertama menjawab benar. Oke, mulai. Mukanya saja, muka harimau. Ada di gambar. Bu, ada di pohon. Ada di daun. Di pohonnya Bu. Apa kan? Oke, Ibu kasih 30 deh. Weh, jangan Bu. Nggak usah bicara, langsung ketik di kolom chat. Oke, time is over. Sekarang Ibu cek jawabannya benar. Nah, kalian semua sudah tulis ya, jawabannya. Sekarang kita lihat ada berapa muka harimau. Ya. Bu. 7. Kebanyakan, Bu. Kebanyakan. Salah, Bu. Banyak. Banyaknya, Bu. 14. 16. 16, Bu. Pulang, Bu, ganti yang lain, Bu. Iya, Bu, Bang. Laku lagi. Bu, yang hidup saja, Bu. Bayar 8 juta sesuai obah. Yang hidup, Bu. Banyaknya ternyata. Ini saya yang kanting yang kuliah. 9 Ji sewo. 9 Ji. Oh my god. Enggak ada yang benar, Bu. Yang benar, coba lihat. Enggak ada, Bu. Ada ya, wah. Nah, tulis ulang tadi tuh, Bu. Benar, Bu. Nah, tulis ulang Kepala tadi tuh, Bu. semua. Ulang, Bu. Ulang. Oh, benar. Ulang aja, Bu. Ulang, Bu. Oke, sabar ya ini Ulang. Lagi, Bu. Oke. Sabar. Kalau mau tahu jawabannya jangan gua kasih tau orang. Jadi satu games tadi ya, Bu bisa nilai karakter kalian di situ. Pertama, kalian belum mampu mendengar instruksi dengan baik. Jadi Ibu tadi jawabannya tulis saja di kolom chat. Nah, tapi masih banyak yang berbicara, mengatakan secara langsung jawabannya. Tuh. Kalian belum mampu memahami apa yang disampaikan dan belum mampu melaksanakan apa yang diinstruksikan. Nah, kemudian ada beberapa hewan di gambar ini. Seperti ini. Oke, jawab langsung di chat, di kolom chat. 1.
Langsung jawab di kolom chat ya. Jawaban yang paling benar dan paling cepat kita ambil 3 orang. Ya, beberapa detik lagi. Oke, waktu habis. Jadi tidak diterima lagi jawabannya. Coba satu orang dulu. Bisa sebutkan hewan apa saja yang ada di dalam gambar. Saya bu. Gajah. Saya bu. Sebut nama. Gajah. Saya bu. Perhatian. Nah, ini kalian belum bisa dengar instruksi dengan baik ini. Belum bisa memahami apa yang disampaikan. Kita melaksanakan diskusinya. Nah, siapa satu orang yang mau menyebutkan? Saya bu. Radit, silakan Radit. Ada buaya, ikan, kura-kura, hiu, nyamuk, ular, keledai, anjing, kucing, tikus. Itu juga. Itu. Ada yang bisa tambahkan? Burung. Saya bu. Saya bu. Saya bu. Saya bu. Buaya. Saya bu. Saya bu. Saya bu. Taufik bu. Ikan paus juga ada bu. Ikan bu. Ada. Oke, bisa dilihat? Jadi ya, Ada kelihatan kuda lautnya bu. nah jadi di sini ada kura, ada gajah, ada mosquito atau nyamuk, ada keledai, kemudian ada anjing, kemudian ada ular, ini ular ya, ekornya, ini ada kucing, ada tikus, kemudian ini ada buaya, ini ada lumba-lumba, kemudian ini kepala burung ini. Kalau kalian perbesar ini kalian bisa lihat jelas ini bentuk kepala burung. Bird head. Udah kelihatan bu dari jauh. Jadi ini ada berapa hewan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Itu bu. Ada 13. Benar bu. 13. Lagi bu. Ada yang benar atau mendekati? Saya bu. 13. Saya bu. 15. 11 bu. Saya bu 11. 12 saya bu. 14 saya. 11 saya bu. 11 saya bu. Lagi bu, yang itu Oke, bu. 12 ibu 12. Oke, masih ada beberapa games lagi tapi kita save ya karena masih banyak pertemuan ke depan yang akan kita laksanakan. Oke, jadi untuk gamesnya nanti Ibu lihat di kolom chat siapa yang menjawab benar atau jumlahnya mendekati jawaban yang benar. Nanti Ibu berikan poin. 11 saya. Saya itu bu mendekati. Itu 13. Nah, baik. Kita masuk ke materi untuk KD 3.1 2020. yaitu besaran dan pengukuran. Silakan dibuka buku cetaknya. Sediakan alat tulis. Ya. Buku, pulpennya. Nah, usahakan pakai pulpen ya. Kalau kalian mungkin di SD sering pakai pensil ya. Tunggu bu. Sekarang di SMP kita biasakan pakai pulpen. Oke, sudah siap alat tulisnya? Siap bu. Udah bu. Oke. Udah. Ini dari tadi saya dengar lebih dominan suaranya laki-laki nih. Mana suaranya perempuan ini? Saya nggak pernah dengar. Mager bu. Ada juga perempuannya di sini. Mager. Ada jibu. Jangan semua bu. Memang itu bu. Mager bu. Biasanya kan ini yang lebih cerewet, ini yang lebih Terlalu. Payat. Oke, baik. Kita masuk ke materi ya. Masih ada sekitar 30 menit ya. Nah, sekarang bab 1 ya. Kalian bisa lihat di buku kalian itu besaran dan pengukuran pada makhluk hidup dan benda lainnya. Nah, ini kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 yang telah Ibu jelaskan tadi. Enggak, jeli jaringan tabu. Kalau sekarang Ada suara bu. Ada suara tak. oke, layarnya juga sudah presentasi ya, layar presentasi.
Ya, Bu. sudah ada, Bu. Bu. Potensi dasar 3.1 Oke, dan baik. sampai Nah, kita sudah masuk ke materi. Ini materi ya. Jadi bukan speaking lagi. Jadi silakan kalian matikan saja videonya ya. Mengaktifkan videonya karena Ibu lagi presentasi juga tidak lihat muka kalian. Jangan sampai apa yang kalian lakukan kalau kalian tampilkan video itu bisa mengganggu konsentrasi teman kalian dalam menerima materi. Jadi silakan semuanya dimatikan saja videonya. Oke, kita sudah masuk materi ya. Jadi tolong tenang dan sopan santunnya tetap dijaga. Oke, baik. Untuk KD 3.1 saya ulangi, untuk aspek pengetahuan itu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Nah, untuk aspek keterampilannya atau psikomotoriknya, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Jadi, apa yang telah dituliskan di sini itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan yang digunakan oleh seluruh guru IPA di Indonesia dan dipelajari oleh seluruh siswa yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi pokoknya, Ibu tadi telah sampaikan juga, ada 3 ya. Yang pertama besaran pokok dan turunan, kemudian pengukuran, kemudian satuan baku dan tak baku. Nah, sedangkan untuk aspek keterampilannya Ibu jelaskan kembali, bahwa pembelajaran daring kita ini itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan praktikum secara bersama-sama, seperti yang Ibu perlihatkan tadi gambarnya. Maka dari itu, kegiatan praktikum sederhana itu akan dilakukan setiap siswa, masing-masing siswa di rumah. Lek, Bu. Halo? Masih lag? Bagus nih, Bu. Bagus nih, Bu. Bagus nih. Ini dari tadi, Bu. Tes. Oke, Bu. Oke, mantap. Oke, Bu. Oke, lanjut. Bagus nih, Bu. Oke, Bu, didengar, Ji. Oke. IPA itu seperti sayur tanpa garam kalau tidak melaksanakan praktikum. Karena praktikum itu berfungsi untuk menguji teori. Jadi kalau teorinya bilang apel itu kalau sudah kalau dia jatuh, dia akan jatuh ke arah titik bumi, jatuh ke permukaan. Dia tidak melayang. Itu teori itu. Nah, anak IPA itu harus membuktikan teori tersebut, membuktikan konsep tersebut. Apakah benar kalau apel dilempar ke bawah, ya, itu dia jatuh sampai ke permukaan? Atau siapa tahu dia melayang-melayang di udara. Nah, maka dari itu anak IPA itu harus membuktikannya melalui kegiatan praktikum. Maka dari itu praktikum dalam proses pembelajaran daring itu akan dilakukan secara sederhana oleh setiap peserta didik di rumahnya masing-masing. Jadi tetap ada kegiatan praktikumnya. Biar lancar ini pemberian materinya, kalau misalnya tidak jelas, kalau jaringannya lagi bermasalah, berdoa saja semoga lancar jaringannya. Tidak usah berkomen dulu ya. Oke, atau kalau mau mengatakan bahwa mau curhat jaringan kalian bermasalah, silakan tulis di kolom chat saja, nggak usah mengucapkannya. Bu, izin bertoilet, Bu. Ya, silahkan. Jangan lupa cebok. Oke. Oke, nah, saya mau tanya dulu terlebih dahulu. Kenapa kita harus belajar IPA sih? Kan kalau kita belajar matematika, supaya kita bisa menghitung. Supaya kalau kita belanja, kita bisa tahu berapa kembaliannya, berapa jumlah total barangnya. Itu kita belajar matematika, fungsinya. Nah, kalau kita belajar IPA, apa fungsinya? Coba satu orang langsung sebutkan nama. Oh, saya Bu. Ilmu pengetahuan, Bu. Untuk lebih mengenal. Untuk mengenal alam, Bu. Untuk lebih mengenal alam. Untuk mengenal alam. Untuk lebih mengenal hukum alam. Oke, coba perjelas. Kalau sudah ada Untuk mengenal. ada teman tak yang bicara, yang lain tenang nih, tunggu giliran. Oke, silakan. Kenapa kita harus belajar IPA? Why? Kenapa dengan IPA? Oke, silakan. Agar bisa menentang ilmu alam. Agar bisa Lebih mengenal alam. Oke, agar kita bisa lebih mengenal Alam. Oke, itu salah satunya ya. Jadi siapa tahu di sini ada yang saya belajar IPA, karena ya di roster saya ada IPA, ada pelajaran IPA, dan kalau saya tidak belajar IPA, kalau saya tidak ikut
maka saya tidak tuntas. Halo? Masih putus ya? Ya. Bagus Ibu. Bagus, Ibu. Bagus Ibu. Oke. Oke, baik. Ibu lanjut ya. Ya. Nah, mengapa kita harus belajar IPA atau belajar sains? Karena gejala-gejala yang terjadi di alam, ya, yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita, itu bisa kita pelajari dalam IPA, dalam ilmu pengetahuan alam atau sains. Kenapa apel kalau jatuh dia ke bawah? Kenapa ada terjadi siang dan malam? Kenapa sebab kalau kita panaskan cair? Kenapa makhluk hidup bisa beregenerasi, menghasilkan anak, menghasilkan keturunan? Itu semua dipelajari di IPA. IPA bisa menjelaskan semua itu. Maka itu kita penting untuk mempelajari IPA. Dan kita masuk ke besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Jadi apapun yang bisa diukur, kemudian dia memiliki nilai, ada angkanya, dan ada satuannya, itu sudah dikatakan sebagai besaran. Nah, besaran ini itu disertai dengan satuan, disertai dengan nilai yang dihasilkan melalui proses pengukuran. Ibu tidak tahu ya materi kalian di SD bagaimana, Ibu belum cari tahu. Jadi intinya kalau kalian belum pernah dapatkan materi, silakan kalian simak baik-baik. Nah, selanjutnya, kenapa kita perlu mempelajari besaran ini? Ada apa dengan besaran? Ada apa dengan pengukuran? Saya berikan contoh kasus. Jadi saat kalian ingin ke sekolah, rumah kalian misalnya ada di Wasuponda. Nah, jarak dari Wasuponda ke Sorako itu misalnya itu 20 km. Nah, pasti kalian memikirkan, saya harus siap-siap sebelum jam 6 agar saya tidak terlambat ke sekolah. Karena butuh waktu sekitar 30 menit untuk mencapai sekolah dengan jarak 20 km. Nah, mungkin kalian pernah berpikir seperti itu. Atau misalnya kalian mau pergi ke rumah teman kalian, anak Sorako mau pergi ke Sumasang. Itu jaraknya misalnya 5 km. Kalian disuruh kumpul jam 7 ya di rumah teman kalian. Nah, kemudian kalian berpikir kalau saya berangkat jam 7, saya bakal terlambat. Karena jaraknya 5 kilo cukup jauh. Jadi saya harus berangkat pukul 6.45 misalnya. Nah, semua itu sebenarnya itu adalah bentuk dari besaran dan satuan. Itu merupakan salah satu konsep perwujudan konsep dari pengukuran secara tidak langsung. Mungkin kalian sudah melakukan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalian belum tahu konsepnya, belum tahu teorinya. Nah, maka dari itu kita pelajari ini besaran dan satuan. Nah, tadi jarak itu ya, jarak dari Wasuponda ke SMP Singkole, kemudian jarak dari Sorako ke Sumasang, merupakan besaran panjang. Ya, jadi besaran itu ada beberapa macam, nanti Ibu jelaskan. Jadi jarak itu masuk dalam besaran panjang. Nah, sedangkan waktu yang kalian tempuh untuk mencapai tujuan kalian, itu masuk dalam besaran waktu. Itu. Jadi dalam kejadian itu, dalam peristiwa itu sudah ada dua besaran yang diterapkan. Intinya, apabila itu dapat diukur, kemudian dia memiliki nilai, dia memiliki angka, dan memiliki satuan, maka itu sudah termasuk dalam besaran. Nah, apa yang tidak termasuk dalam besaran? Contohnya, kasih sayang. Kasih sayang itu ada nilainya tidak? Ada nilai, ada angkanya, ada Besar, angka. Bu, besar. Misalnya kalian mengatakan kepada seseorang atau mengatakan kepada orang tua kalian, kasih sayang saya kepadamu itu besar. Besar di sini itu tidak ada nilai kuantitatifnya, tidak ada angkanya. Walaupun dikatakan besar atau dikatakan kecil, tapi di sini tidak ada angkanya, tidak ada nilainya dan tidak ada satuannya. Maka dari itu kasih sayang itu tidak termasuk ke dalam besaran, walaupun dia bisa diukur. Nah, kalau kamu sikapmu seperti itu, saya bisa mengukur kasih sayang kamu itu kecil kepada saya, gitu ya. Ini kasih sayang kepada orang tua ya, kepada adik, bukan kepada si dia. Ini jangan salah fokus. Itu. Jangan gagal fokus ya. Oke, Ibu lanjut. Jadi walaupun segala sesuatu itu bisa diukur, tapi kalau dia tidak memiliki nilai, tidak memiliki angka, tidak memiliki kuantitatif itu angka, nilai ya, maka dia tidak termasuk besaran.
Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Nah, besaran itu ya, magnitude dalam bahasa Inggrisnya, besaran itu terbagi menjadi dua. Magnitude divided by 2. Yang pertama itu ada besaran pokok. Nah, ini yang bersiul-siul ini saya keluarkan nanti dari ruang meeting ya. Nah, kemudian pertama itu besaran pokok. Yang kedua itu ada besaran turunan. Oke, ini konsep dasar dari fisika, nah, ini yang harus kalian pahami. Kalian bakal susah mempelajari fisika ke depannya kalau kalian tidak tuntas untuk materi besaran dan satuan. Nah, sekarang kita bahas untuk besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Jadi besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak bisa diturunkan dari besaran lain. Istilahnya dia itu seperti induk ya. Dia tidak terdiri, dia tidak tersusun atau dia tidak diciptakan dari beberapa besaran. Dia itu satu kesatuan. Dan dapat kata kuncinya dapat diukur secara langsung. Satu kali pengambilan data. Jadi Ibu tidak akan membiasakan kalian untuk screenshot foto atau mendapatkan file ini dari Ibu. Kenapa? Kalian bisa malas ulang lagi. Nah, kalau kalian catat materinya, itu bisa menambah tingkat pemahaman. Bisa dimut, pokoknya ini ada yang ribut-ribut terdengar. Kopi, buktikan itu. Sorry. Coba, Besaran pokok, Bah. Ada aja di buku. Iya kah? Iya juga ya. Oh, ada kah? Belum ada kayak gitu. Ada lah. Biasanya kan ada. Ada tuh. Kalau tidak ada, Terserah apa itu ada. lebih efisien kalau kau tulis. Penasaran. Ada. Gak ada di sini besaran dan satu. Nah, sih yang tulis pare, dede buang sudah. Biar Baca ini. Aku hafal kau tulis. Sudah. catat bang bisa aja. Mungkin Ibu. oke. Jadi kalau kalian beralasan saya tidak usah tulis Bu karena ada di buku. Jangan sampai pada saat kalian mau belajar ya, kalian mau ulangan mungkin atau kuis, nah buku kalian hilang tiba-tiba misalnya. Bagaimana cara kalian mau belajar? Ya. Jadi alangkah baiknya pada saat Ibu memberikan materi, Ibu akan memberikan waktu untuk menulis catatan. Apalagi apa yang Ibu tampilkan di PowerPoint itulah inti-inti dari materi itu. Nah, daripada kalian baca di buku panjang kali lebar kali tinggi, ya, nah, mending kalian catat apa yang Ibu tampilkan di PowerPoint, karena itulah inti-intinya, itulah pokok-pokoknya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, orang kalau mau memahami sesuatu, kalau kalian hanya mendengar penjelasan Ibu, ya, itu pasti beda, itu hasilnya beda. Kalau kalian mendengar penjelasan Ibu, kemudian kalian mengamati presentasi Ibu, dan kalian catat 1:3. Jadi kalau kalian melakukan 3 hal itu, maka bisa dipastikan kalian akan lebih paham. Ingatan kalian lebih kuat terhadap materi, dibanding kalian hanya mendengar atau melihat, tanpa mencatat. Karena itu ada perekaman visual yang terjadi di dalam otak manusia. Oke, dipahami? Pahami. Oke, lanjut. Ganti, Bu. Oke, ganti. Ini sudah ya? Belum. Sudah. Oke. Tulis dulu, Bro. Sudah. Sis. Bisa tulis, Bu. Sudah, Bu. Nah. Bisa kok, sorry, Bu. Pikirnya. Saran turunan. Oke. Besaran pokok. Silakan ditulis. Jadi besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak bisa diturunkan dari besaran lain. Bu, yang satunya dulu, Bu. Besaran apa? Dan satunya besaran pokok sama besaran apa, Bu? Besaran turunan, Dinda. Anak dah. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ke besaran pokok. Jadi yang Ibu bold ini, yang Ibu pertebal tulisannya, itu adalah kata kuncinya. Jadi kalau kalian mengingat sesuatu lama tertanam di dalam memori kalian, kalian harus tahu kata kuncinya. Jadi jangan asal menghafal saja. Oh, besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak bisa diturunkan dari besaran lain. Nah, kalian hanya menghafal seperti itu. Suatu saat kalian
lupa kata awalnya, pasti kalian akan blank, kalian akan lupa. Ya. Tapi kalau kalian hafal kata kuncinya, pasti kalian bisa merangkainya menjadi suatu definisi yang baik dan benar. Jadi kata kuncinya, besaran pokok itu adalah besaran dasar. Kemudian dia tidak bisa diturunkan. Nah, ini dapat diukur secara langsung. Kemudian 1 kali pengambilan data. Jadi kalau kita mau mengukur panjang meja, ya kita 1 kali mengambil penggaris, kemudian kita ukur 1 kali saja pengambilan data. Maka didapatkan hasilnya panjang meja misalnya itu 30 cm. Dan maka itu artinya kalau kita lakukan secara langsung. Oke, kita lanjut. Besaran turunan. Jadi begini, dalam penyampaian materi yang biasa Ibu lakukan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah itu, Ibu akan berikan waktu untuk menulis. Karena apabila pada saat Ibu menjelaskan, kemudian kalian juga menulis, nah itu kalian bakal susah memahami dan kalian pasti bertanya, apa tadi Nabila Bu Tami, aku lupa. Nah, itu. Jadi pada saat Ibu berbicara, jangan menulis, jangan lakukan sesuatu bernafas. Oke? Itu. Sama halnya itu, sama halnya dengan kalian mengisi botol. Itu sebuah perumpamaan yang umum ya. Kalian mengisi botol menggunakan air. Kalau kalian ini ibaratnya sebagai botol. Dan ilmu yang Ibu berikan itu diibaratkan sebagai air. Nah, saat Ibu masukkan air ke dalam botol, kemudian kalian masukkan botol itu bisa masuk maksimal. Pasti masuk, tapi sedikit. Tidak maksimal materi yang kalian dapatkan. Oke, ini. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Iya. Ngelek Bu. Mute. Sepertinya adanya nih mau ikut belajar juga. Ngelek Bu. Oke ya. Oke, sudah jelas? Jelas. Oke, jelas. Jelas. Besaran turunan. Ini dari kata turunan. Artinya dia diturunkan dari besaran pokok. Ya. Nah, pengambilan data itu lebih dari 1 kali. Pengambilan datanya lebih dari 1 kali. Karena untuk mendapatkan besaran turunan, itu kita harus mengambil dua atau lebih besaran pokok. Nah, example ini misalnya ya, example. Ini V ini artinya velocity dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia artinya kecepatan. Kecepatan itu merupakan salah satu besaran turunan. Nah, untuk mendapatkan nilai kecepatan, untuk mengetahui berapa kecepatan mobil yang melaju, itu kita harus mencari tahu dulu S. Ya, S itu jarak. Jadi kita harus tahu berapa jaraknya. Berapa jarak yang ditempuh dari kota 1 ke kota B. Itu. Jarak itu berarti kita berbicara mengenai panjang. Berarti 1 besaran pokok. Kemudian kita harus mencari tahu T-nya. T itu time, waktu. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan dari kota A ke kota B? Ya. Ini siapa yang masuk? Oke. Jadi sudah ada 2 besaran pokok di sini. Nah, begitulah besaran turunan. Jadi besaran turunan itu terdiri dari lebih dari 1 besaran pokok. Oke, kalau kalian kalian tidak pahami atau Ibu terlalu cepat menjelaskan, silakan berkomentar ya. Kalau kalian belum paham, ya silakan Bu, tolong diulang sekali lagi penjelasannya. Atau Bu, Tabe bisa jangan terlalu cepat menjelaskan. Silakan ya. Bu, Oh my time's God. out. Time's over ya. Sudah habis, Bu. Oke, tidak apa-apa. Karena kita Bu. jangan lanjut dong. Kalian kan butuh istirahat. Oke, 10:15. Oke, inilah saya bilang tadi ya. Tulis aja dulu, Bu. Tulis aja dulu, Oke, Bu. tulis apa? Oke, tulis terakhir ini. Yang di atasnya Bu tadi Bu.
Oh, kembali lagi. Ini Yang besaran pokok. ini laki-lakinya ini suka kembali ke masa lalu ini. Ada di buku penjelasannya. Iya, Kita betul juga ada di sama teman. penjelasannya. Oke, sudah ya. Ini banyak yang baru gabung ini. Oke, baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini, memang Ibu lebih utamakan introduce ini ya, perkenalan kita dulu, kemudian ice breaking. Maka dari itu Ibu hanya menyentuh sedikit materi dari besaran dan pengukuran. Nanti pertemuan selanjutnya, ini kalian catat ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai besaran-besaran pokok dan besaran-besaran turunan. Jadi sebelum pembelajaran IPA dimulai pada hari Kamis depan, silakan kalian baca-baca bukunya. Enak itu kalau belajar, baru kalian sudah ada gambaran di dalam pikiran kalian. Oh, tadi malam saya baca seperti ini. Oh ya, enak, ada rasa kebahagiaan tersendiri. Itu. Jadi silakan kalian baca-baca bukunya besaran pokok dan besaran turunan untuk materi pembelajaran Kamis depan. Oke, di sini sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Oke, baik. Langsung saya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada satu orang yang mau memimpin doa. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Muhammad. Siapa itu? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, langsung lah, ambil alih. Langsung. Teman-teman, sebelum kita selesai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Amin. 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 Oke, baik. Ya. Ibu mohon maaf, ada kata-kata Ibu yang tidak berkenan di hati kalian. Tetap semangat dalam belajar. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan Kamis depan. Nah, jangan lupa isi daftar hadirnya. Ada di GCR. Oke, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih, Bu. Jangan ya. Bye-bye. Assalamualaikum, Mama. Oi. Aksa. Apa? Suruh Mama jemput Kak pakai payungmu. Oke, silakan meninggalkan Pakai payung. meeting, istirahat. Payungku. Silakan kemudian persiapkan pembelajaran sesi kedua, seni budaya. Bu. Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke. Keras sekali, hujan Aksa. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tes. Sudah keluar. Keluar nih, keluar. Ah, semua yang nanain. Putar lagu. Request lagu Pak Emah, aring request lagu. Mari Pak, harus lagu. Fayat orang mana Fayat? Orang Sumasang, Bu. Oh, orang Sumasang, dekat Ci. Iya, Bu. Oke. Fradit orang mana Fradit? Wondula, Bu. Wondula. Bagaimana Wondula? Aman Ci? Tidak deras di hujan? Hujan keras, Bu. Hujan deras. Jaga kesehatan semua. Ini musim hujan ya. Jangan sampai kalian flu, demam. Nah.
Nanda, Taufik, Ayla, silahkan meninggalkan roomnya, nak. Radit, ya. Nggak tidur jika ini? Apa tahu tidur, Ya, Bu. Oke, silakan, nak. Silakan istirahat.